Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju Siapa kita? umat yang perkasa. Sahabat LC? Takbir. Dan kencang-kencang ya, karena bukan SG ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kemudian yang berikutnya adalah acara yang inti ya. Kita sambungkan saja di acara yang keempat dan kelima, yaitu motivasi dakwah dan koordinasi tentang Stadium General yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum LC, yaitu Al-Ustadz Anas Abdillah SUD. Pada beliau, falyatafadhol alaihi maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, teman-teman, Ana merasa bersyukur hari ini bisa sampai di Bekasi. Nah ini kemudian penting untuk berkumpul. Tentunya perkumpulan kita itu bukan sekedar kumpul tadi seperti Kak Arifin sampaikan, bukan sekedar pengen ketemu si fulan atau si fulana karena teman dekat, teman akrab ada ya, kemudian saya hadir, tapi bukan karena itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa berkumpulnya kita di program atau di kegiatan seperti ini bagian dari ibadah ya. Ya jelas dari rangkaian acara saja ya, pertama kita duduk setelah pembukaan ada tilawah Al-Quran, minimal mendengarkan bacaan Al-Quran juga bagian dari ibadah ya, apalagi ikut membaca, bahkan dikatakan satu hurufnya satu kebaikan, itu pun dilipatkan sampai 10 gitu kan. Jadi ini adalah ibadah dan teman-teman harus semangat dalam hal ini dan harus merasa bersyukur ya. Kenapa? Karena diberi kesempatan untuk berkumpul bersama teman-teman yang soleh dan solehah dalam rangka beribadah kepada Allah ya. Nah, berkumpulnya kita untuk koordinasi dakwah saja adalah ibadah, apalagi bertemunya kita dalam kegiatan dakwah seperti Stadium General, itu juga bagian dari ibadah yang sangat besar gitu ya. Baik, sebelum kita koordinasi, penting kiranya bagi teman-teman kita masing-masing harus sadar bahwa ketika kita bergabung dengan LC, gak ada yang lain kecuali penawaran kita adalah penawaran bergabung dalam amal dakwah ya. Ya termasuk nanti kalau ada sosial, mungkin kalau ada bencana banjir dan lain-lain, boleh jadi teman-teman bisa turun ikut bantu mereka di bidang sosial, yaitu bantuan sosial dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk sementara kita memang fokus di dakwah, walaupun kita nggak melarang teman-teman untuk sosial gitu ya. Nah, jadi penawaran kita adalah penawaran bergabung di dakwah. Maka mulai saat ini, mulai teman-teman bergabung, teman-teman adalah aktivis dakwah gitu ya. Dan kita ya sebagai seorang pemuda atau pemudi aktivis dakwah harus bangga ya, harus merasa bangga. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan ataupun keuntungan ya, kalau boleh dibilang. Kan kita seringnya menghitung-hitung untung apa rugi sih gitu kan. Kalau mau gabung di suatu komunitas biasanya dihitung dulu, kira-kira saya untung atau rugi ya. Oke lah, kita bahasakan keuntungan ya. Banyak sekali keuntungan yang akan kita dapat di dakwah. Kalau kita mau hitung, mungkin kita nggak akan sanggup menghitung berapa keuntungan kita ya, terus terang begitu. Jangankan aktif di dakwahnya, sekedar kita berkumpul bersama orang-orang saleh, ini pun banyak sekali keutamaannya ya. Sampai-sampai di Stadium General yang ketiga kita sampaikan temanya adalah persahabatan sejati sampai surga ya. Itu pentingnya bersahabat dengan orang saleh, sampai-sampai kalau kita ya
tidak masuk surga, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita masuk surga ya. Kalau ternyata kita ditakdirkan nggak masuk surga saat itu, ya, dan ketika di dunia ternyata kita punya teman yang saleh, saya berteman dengan Kak Arifin, dengan teman-teman yang lain, ya, maka saya berhak mendapat syafaat dari teman-teman yang saleh yang ada di sini. Ya. Maka para ulama banyak yang berpesan, ya, kepada jamaahnya, seandainya nanti di akhirat, ya, kalian tidak mendapati saya di surga, tolong cari saya di neraka, kemudian minta kepada Rabb kalian, ya, itu si fulan, ya, itu sebutin namanya. Itu Pak Anas dulu pernah berdakwah bersama saya, ya Allah tolong keluarkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Ya. Maka para ulama juga berpesan, perbanyaklah teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena mereka di akhirat itu dapat memberi syafaat untuk kita. Itu pentingnya. Ini hanya berkumpulnya teman-teman. Dan kalau mau dibahas banyak sekali keutamaannya, ya, banyak sekali. Dan agama seseorang itu almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu sangat tergantung, bisa sangat terpengaruh dengan agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekat kalian, gitu ya. Saya kemarin belum lama melihat kembali satu gambar di medsos, ya, bahwa ketika buah apel, kalau nggak salah ya, atau jeruk lah karena ya, buah jeruk satu bagus, yang satunya busuk, didempetin dua-duanya, ya, ternyata yang bagus itu sedikit demi sedikit mulai membusuk, ya. Pun ini gambaran, ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak, orang-orang yang nakal, maka sedikit demi sedikit kita pun akan terbawa oleh mereka, ya. Jangan berharap saya sok kuat, jangan. Aneh kuat, insya Allah saya nggak akan terpengaruh, enggak, jangan, ya. Sebaiknya carilah teman yang soleh. Nah, baik, ini sebagian. Ketika hanya berkumpul saja, kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak, luar biasa. Bahkan teman-teman sebagai seorang pemuda, ketika kalian tumbuh dan berkembang di dalam peribadahan kepada Allah, dan dakwah adalah bagian daripada ibadah yang sangat besar, gitu ya. Maka seorang pemuda yang demikian itu, dia mendapat janji dari Allah akan diberikan naungan pada hari kiamat. Ya, pernah dengar hadis ini ya? Ada berapa golongan? 7 golongan. Di dalam hadis dikatakan sab'atun. 7 golongan, 7 kriteria orang yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan yang diberikan oleh Allah. Ya, di antaranya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadahan kepada Allah, dan termasuk seorang yang terpaut hatinya dengan masjid. Ya, ini biasanya ikhwan, ya, sholat jamaah di masjid, ya, selalu rindu dengan masjid. Untuk apa? Untuk ibadah, bukan untuk ngecas HP dan untuk tiduran, bukan. Ya, apalagi sekarang ber-AC ini pada DKM, masya Allah. Masjid Amar Ma'ruf ber-AC. Jadi terpaut ke masjid, kenapa? Adem di Amar Ma'ruf. Bukan, tapi ke masjid untuk beribadah, ya. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam peribadahan kepada Allah mendapat naungan pada hari kiamat. Artinya apa? Di hari kiamat itu, gambarannya itu sangat mengerikan, luar biasa, ya. Matahari didekatkan di kepala manusia sejarak kurang lebih, ada yang menafsirkan sejarak 1 mil itu seperti pulpen, ya. Ada yang punya pulpen kan, coba lihatin pulpen, nah segitu. Ini pulpen itu gagang celak itu yang buat ngitemin mata. Jadi mohon maaf lagi agak batuk seraknya. Jadi celak itu kalau dipakai mata, katanya matanya bisa sehat. Jadi matanya jernih gitu ya. Nah itu kan kayak pulpen segitu paling. Ini dekatnya segini, ya. Ada yang mengatakan 1 mil itu sekitar 1.600
kilo atau meternya. Yang jelas kalau sekarang itu matahari dunia itu jaraknya itu jutaan kilometer, jauh banget ya. Dan ini kalau kita siang hari terasa sangat panas luar biasa. Nah di akhirat itu sangat menyiksa luar biasa. Ya. Dan semua orang khususnya orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka mendapat siksa sengsara di sana. Ya mereka tenggelam di keringatnya, ada yang sampai tenggelam sampai ke mulutnya. Tenggelam dengan keringatnya. Ini tergantung amalan mereka ketika di dunia. Dan pada saat itu, di mana orang kepanasan, ada 7 golongan tadi yang mendapat naungan pada hari kiamat. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam peribadahan kepada Allah, ya seperti teman-teman semuanya. Dan kita sangat berharap kita termasuk salah satu dari 7 golongan, minimal salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan di hari kiamat nanti. Ini artinya kita akan selamat insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Itu ya. Nah ini penting sekali ya. Keadaan teman-teman untuk bergabung di dalam dakwah itu penting sekali karena akan membimbing teman-teman untuk tetap eksis istiqomah di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita bicara soal dakwah ini penting karena kita sebagai aktivis dakwah tentunya kita harus terus mengulang-ulang. Ya nanti jangan bosan kalau kita akan ulang-ulang mengenai materi dakwah. Supaya apa? Supaya menancap lebih dalam. Ya, mungkin sekali disampaikan netesnya sedikit, 2 kali ada tetesan lagi, ya tetesan lagi sampai benar-benar sempurna pengetahuan kita tentang dakwah di genggaman kita sehingga kita semangat dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, begitu. Tentunya sebagai aktivis dakwah kita harus paham tentang hukum dakwah dan keuntungan yang akan didapatkan, gitu kan? Ada yang tahu hukum dakwah itu apa, Teh? Kan hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, gitu ya. Bahkan ada makruh, misalkan. Wajib itu pun terbagi, wajib, fardu ain, fardu kifayah, gitu kan? Sunnah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ya sunnah biasa, sunnah muakkadah yang ditekankan. Makruh dan mubah itu boleh. Makruh itu yang dibenci. Nah menurut teman-teman hukum dakwah apa? Ada yang tahu coba? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kalau angkat tangan berarti. Coba, mangga Kang. Wajib. Hukum dakwah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Meluruskan masyarakat yang mulai rusak, memperbaiki. Wajib itu hukumnya. Boleh, wajib. Yang lain selain siapa nama antum Kang? Ardiansyah. Ardiansyah berpendapat hukumnya wajib. Tetehnya? Sama idem? Oke, baik. Jawabannya tidak salah. Hukumnya wajib untuk saat ini. Walaupun hukum asalnya wajibnya bukan wajib ain ya. Hukum dakwah untuk saat ini menurut para ulama fardu ain. Ya, cuman catatannya fardu ain wajib bagi setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuannya. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdakwah. Kenapa? Karena wajibnya sesuai dengan kemampuan. Teman-teman mampunya apa? Maksimal kemampuannya apa? Mampu jadi panitia stadium general, maka teman-teman wajib menjadi panitia stadium general. Gitu. Baik, kita lihat. Asalnya hukum dakwah itu fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Tahu fardu kifayah artinya? Iya, apa? Ya. Iya, sesuatu yang bisa dikerjakan atau diwakili oleh orang lain. Ya, wajib kifayah itu wajib yang apabila sebagian dari kaum muslimin melaksanakannya, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya atau tidak terkena kewajibannya. Dan memang betul ya, sebagian dari kaum muslimin sudah melaksanakan perintah dakwah. Buktinya apa? Banyak sekali ormas Islam, kemudian lembaga Islam
bahkan personal dari para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib yang berdakwah. Begitu kan? Nah, maka ini sudah dilaksanakan. Namun menurut realita yang ada, ya, setelah dilihat dan diperhatikan, dan para ulama membuat kesimpulan, di antaranya adalah Syekh bin Baz, termasuk ulama ahli tafsir dari kalangan madhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan ketika jumlah dai itu sedikit, ya, jadi jumlah dai yang berdakwah di Indonesia atau di seluruh dunia, ya, secara umum dibandingkan dengan kerusakan yang ada, jumlah dai itu sedikit, ya. Sedangkan kerusakan, beliau katakan kasratun munkarat, ya, banyaknya kerusakan, intisyarul jahal, banyaknya kebodohan tentang ilmu agama, ya. Antara dai yang berdakwah dengan kebodohan umat dan juga kerusakan itu tidak sebanding. Dai-nya sedikit, umat yang rusak itu banyak. Kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh, ya, di Indonesia, antara yang berdakwah dengan yang rusak itu banyakkan mana? Kita timbang antara orang yang hadir di pengajian dengan yang hadir di konser musik, dangdutan dan lain-lain, ya, misalkan pertandingan sepak bola dan lain-lain, banyakkan mana? Iya, banyakkan yang tidak hadir ke masjid. Ya, terus terang begitu. Ya ikhwan, buktinya kita undang untuk Stadion Jenderal, sedikit yang hadir. Tapi kalau kita lihat di jalanan, di Car Free Day hanya untuk sekedar jalan-jalan, oke lah, itu masalah mubah. Ya, apalagi untuk dangdutan dan lain-lain pasti lebih banyak ke sana. Nah, ini belum lagi memang secara data dan realita itu kerusakan banyak sekali. Ya, muda-mudi yang naudzubillah min dzalik, mereka itu bebas pergaulannya, artinya bebas itu ikhwan akhwat bergaul dan seterusnya, sampai terjadi perzinaan dan banyaknya aborsi karena perzinaan itu banyak sekali. Itu kerusakan. Dan sementara dai atau para kiai dan para ustadz yang berdakwah itu baru sedikit, ya. Silakan bisa dihitung, ya. Dan ini tidak sebanding, maka beliau mengatakan takunu dakwah fardhu ain. Dakwah itu menjadi fardhu ain ala kulli wahidin bihasbi taqati. Fardhu ain atas setiap individu muslim, ya, sesuai dengan kemampuannya. Begitu, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dakwah itu hukumnya fardhu ain sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kan tadi fardhu ain wajib, ya. Siapa yang tahu definisi wajib? Wajib itu apa? Kalau nggak tahu nggak mungkin. Definisi wajib, definisi sunnah, gitu kan? Iya, apa tanya? Ayo jangan malu-malu. Wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan, iya, berdosa. Berarti dakwah itu kalau dikerjakan pasti dapat pahala, ya, karena dakwah hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan maka berdosa, ya. Oke lah, itu Ustaz belum tentu dong berdosa. Oke lah, tapi kita takut nggak kalau berdosa? Takut kan? Kita seneng nggak kalau dapat pahala? Seneng, ya. Makanya kita harus senang berdakwah, karena dakwah itu wajib, dikerjakan pasti dapat pahala, ditinggalkan itu kita khawatir berdosa. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak yakin hukumnya wajib, ya, karena merasa bukan ustadz, bukan ustadzah, oke lah. Tapi kita takut, ya, jangan-jangan ini memang benar-benar wajib untuk kita, ya, tapi kita tinggalkan berarti kita mendapatkan dosa. Itu ngeri sekali, gitu ya. Nah, ini perkataan Syekh bin Baz menyimpulkan bahwa hukum dakwah wajib ain sesuai dengan kemampuan kita. Pun sama demikian Ibnu Katsir rahimahullah. Ada yang hafal surat Ali Imran ayat 104? Ada yang hafal? Kita lihat. Allah berfirman, ini teman-teman harus ini ya, nanti harus sering-sering dibuka, ya, surat Ali Imran 104, ya, kalau bisa dihafal. Minimal kalau orang membacakan kita itu nyambung gitu ya. Jadi kalau ditanya hukum dakwah
hukum amar ma'ruf. Amar ma'ruf nih masjid ini ya. Nahi mungkar itu apa? Kita teringat, oh iya, Ustaz Anas pernah menyampaikan surat Ali Imran ayat 104. Gitu kan? Kita lihat, kita cek bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Gitu ya. Artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang apa? Yang menyeru kepada yang ma'ruf ya. Yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, teman-teman, ini Allah yang Maha mengetahui ya, siapa yang beruntung dan siapa yang merugi, mengatakan bahwa orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu sama dengan dakwah. Dakwah itu pasti isinya, kalau nggak amar ma'ruf ya nahi mungkar, itu dakwah. Kalau nggak mengajak kepada yang ma'ruf, ya mencegah dari yang mungkar, ya itu dakwah. Maka dakwah itu sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dikatakan sebagai dakwah. Begitu. Maka Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Maka yang demikian itu, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, gitu. Jadi teman-teman ketika bergabung di dakwah itu, teman-teman adalah orang-orang yang beruntung. Ya, begitu kan? Baik. Ini maknanya seolah-olah ini masih belum ada penekanan bahwa ini wajib atau enggak wajib nih Ustaz, cuman perintah aja gitu kan. Karena apalagi kalimatnya, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang beramar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Maka kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wal takum minkum ummatan muntasibatan lil qiyami bi amrillah fi da'wati ilal khair wa nahyi 'anil munkar. Nah ini, wa in kana dzalika wajiban 'ala kulli fardin minal ummati bihasabihi. Nah, intinya begini. Beliau mengatakan ketika menafsirkan surat Ali Imran 104 ini ya, beliau mengatakan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menegakkan perintah Allah, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Beliau mengatakan wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minal ummati bihasabihi. Yang demikian itu wajib hukumnya ya, atas setiap individu muslim dari umat ini sesuai dengan kesanggupannya. Sama persis apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz tadi. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya menuju umat yang perkasa. Kini kita telah bersama-sama meniti jalan yang termulia, jalan para nabi dan rasulah, menebar wahyu Allah yang esa.